Selamat hari Minggu, saudaraku. Harapan kami kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan. Berkatilah setiap pujian, doa, dan firman yang akan kami dengar. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu 19 Juli 2026 dari Ester 9 ayat 11 hingga 19. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester, sang ratu. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang, beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada paman dengan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 dan bulan Adar juga, dan dibunuhnya di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di pekampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ada saat ketika kita merasa terancam, takut, kecewa, bahkan hampir putus asa. Namun firman Tuhan hari ini dari Ester 9 ayat 11 hingga 19 mengajarkan bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan yang paling gelap sekalipun menjadi sukacita dan kemenangan. Kitab Ester menunjukkan bahwa sekalipun nama Tuhan tidak disebutkan secara langsung, tangan Tuhan bekerja dengan nyata untuk menyelamatkan umatnya. Bangsa Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia menghadapi ancaman besar. Seorang pejabat bernama Haman telah merencanakan pemusnahan seluruh orang Yahudi. Hari yang ditentukan untuk membinasakan mereka sudah ditetapkan. Namun, melalui keberanian Ratu Ester dan hikmat yang diberikan Tuhan, rencana jahat itu digagalkan. Haman dihukum dan bangsa Yahudi memperoleh kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ester 9 ayat 11 hingga 19 ini menceritakan bagaimana kemenangan itu dirayakan dengan sukacita yang besar. Ada beberapa poin penting dalam khotbah ini. Pertama, Tuhan mampu membalikkan keadaan yang mustahil. Awalnya, bangsa Yahudi berada dalam posisi yang sangat lemah.
Mereka hanya menunggu waktu untuk dibinasakan. Tetapi Tuhan membalikan keadaan. Mereka yang hendak dimusnahkan justru memperoleh kemenangan. Hal ini mengajarkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Seorang petani menanam benih di dalam tanah. Ketika benih itu tertutup tanah yang gelap, seolah-olah hidupnya berakhir. Namun, justru dari tempat yang gelap itu tumbuh tunas yang baru. Demikian pula ketika kita berada dalam masa-masa sulit, apa yang terlihat sebagai akhir menurut manusia bisa menjadi awal yang baru bagi Tuhan. Kedua, kemenangan dalam melalui iman dan keberanian. Tuhan memakai Ester sebagai alatnya. Ester berani mengambil risiko demi menyelamatkan bangsanya. Kalimat Ester yang terkenal adalah, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Iman yang sejati seringkali menuntut keberanian untuk melakukan apa yang benar. Seorang anak yang melihat temannya dibuli di sekolah memilih untuk membela temannya meskipun ia tahu mungkin akan diejek juga. Keberanian untuk melakukan yang benar seringkali membawa perubahan besar. Demikian juga Ester. Ia tidak memilih diam, tetapi bertindak dengan iman. Ketiga, jangan lupa bersyukur ketika Tuhan menolong. Setelah memperoleh kemenangan, bangsa Yahudi tidak melupakan pertolongan Tuhan. Mereka merayakan dengan sukacita, mengadakan perjamuan, saling mengirim makanan, dan berbagi dengan sesama. Seringkali manusia rajin berdoa saat menghadapi masalah, tetapi lupa bersyukur ketika doa dijawab. Ada seorang bapak yang setiap hari berdoa agar mendapatkan pekerjaan. Setelah Tuhan memberinya pekerjaan yang baik, ia menjadi terlalu sibuk dan jarang beribadah. Kadang-kadang kita mudah mengingat Tuhan saat membutuhkan pertolongan, tetapi lupa mengucapkan syukur setelah menerima berkat. Bangsa Yahudi mengajarkan kepada kita pentingnya mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan. 4. Sukacita sejati mendorong kita berbagi dengan sesama. Ayat 19 menunjukkan bahwa mereka saling mengirim makanan sebagai tanda sukacita. Sukacita yang berasal dari Tuhan tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi mengalir kepada orang lain. Orang yang sungguh bersyukur akan memiliki hati yang murah hati. Ketika seorang merayakan keberhasilan panen, biasanya ia mengundang keluarga dan tetangga untuk makan bersama. Sukacita terasa lebih lengkap ketika dibagikan. Begitu pula berkat Tuhan dalam hidup kita seharusnya menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan yang sulit menjadi kemenangan. Mari kita miliki keberanian untuk tetap melakukan yang benar. Jangan pernah lupa bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan. Bagikan sukacita dan berkat yang Tuhan berikan kepada sesama. Ingatlah bahwa Tuhan selalu bekerja bagi umat yang berharap kepadanya. Ester 9 ayat 11 hingga 19 ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup membalikkan keadaan. Duka cita dapat diubah menjadi sukacita. Ketakutan menjadi kemenangan dan ancaman menjadi keselamatan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan keluarga, ekonomi, kesehatan, atau pekerjaan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sebagaimana Tuhan menolong Ester dan bangsa Yahudi, demikian juga Tuhan sanggup menolong kita pada waktunya. Karena itu, tetaplah beriman, tetaplah berdoa, dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Saat pertolongannya datang, jangan lupa bersyukur dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan sanggup mengubah hari berkabung menjadi hari sukacita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan berakar dan bertumbuh di dalam hati kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.